Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Pak Boni Sena, STMM PhD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dengan judul analisis dan simulasi sistem pengereman pada penonton menggunakan prinsip fluida. Dan di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi ini dari awal hingga akhir. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang presentasi ini. Materi yang akan disampaikan hari ini membahas tentang bagaimana sistem pengereman tronton bekerja menggunakan prinsip fluida, serta bagaimana pengaruh kebocoran terhadap kinerja rem. Pada presentasi ini akan dimulai dari pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil simulasi, hingga kesimpulan. Baik, untuk memulai sesi pertama, saya persilakan kepada rekan saya untuk menyampaikan bagian pendahuluan yang dapat dilihat pada slide awal, berisi gambaran umum sistem pengereman pneumatik. Pada rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izin masuk. Bisa di next, Kang, slide-nya. Baik, pada bagian pendahuluan ini, kami menjelaskan dasar dari topik yang kami angkat, yaitu analisis sistem pengereman tronton menggunakan prinsip fluida. Sistem rem pada kendaraan berat sangat krusial karena truk membawa energi kinetik besar dan membutuhkan tekanan udara yang stabil agar bisa berhenti dengan aman. Hal ini ditegaskan oleh SAE Internasional pada tahun 2018 yang menyebut bahwa kestabilan tekanan udara sangat mempengaruhi jarak pengereman, terutama saat melewati jalan menurun atau membawa beban tinggi. Pada truk-truk di Indonesia, banyak digunakan sistem air over hydraulic, yaitu kombinasi udara bertekanan dan fluida hidrolik. Udara yang kompresibel menekan diafragma air master. Kemudian tekanan diteruskan oleh minyak rem yang inkompresibel. Karena dua fluida ini sangat memiliki sifat yang berbeda, sistem menjadi sangat sensitif terhadap penurunan tekanan kebocoran maupun performa kompresor. Hal ini sesuai dengan penjelasan Esposito tahun 2014 dan Merritt pada tahun 1991 yang menunjukkan bahwa perubahan tekanan kecil dapat langsung menurunkan gaya pengereman. Masalah utamanya adalah kebocoran udara, terutama micro leakage yang sering tidak terlihat. Penelitian oleh Zhang Liu dan Wei pada tahun 2020 serta Su dan Wang tahun 2019 menunjukkan bahwa kebocoran kecil dan suplai kompresor yang tidak stabil dapat menyebabkan penurunan tekanan secara eksponensial. Kondisi ini semakin buruk ketika pengemudi melakukan pengereman berulang atau brake pulse, seperti yang dijelaskan oleh Sutanto tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana kebocoran selang dan brake pulse mempengaruhi penurunan tekanan pada sistem air over hydraulic. Dengan menggunakan model matematis berbasis hukum gas, ideal, neraca massa, orifice, dan hukum Pascal, penelitian ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi rem tronton dan dampaknya terhadap keselamatan. Di next, Kang. Nah, pada bagian latar belakang masalah ini, kami fokus pada hasil identifikasi akar penyebab penurunan tekanan pada sistem pengereman air over hydraulic. Analisis dilakukan menggunakan metode Fishbone karena metode ini memudahkan kita melihat hubungan antar penyebab dalam struktur yang sistematis. Pendekatan ini juga sejalan dengan literatur analisis kegagalan sistem teknis seperti yang dijelaskan oleh Sutanto pada tahun 2020. Dari hasil Fishbone yang kami susun, ada 5 kelompok faktor utama yang menyebabkan penurunan tekanan udara dalam sistem rem. Yang pertama adalah faktor manusia. Banyak kasus berasal dari kebiasaan pengereman yang kurang tepat, seperti menahan rem terus-menerus saat menuruni jalan atau kurangnya inspeksi harian. Kebiasaan ini membuat udara cepat habis dan memperbesar risiko kebocoran kecil tidak terdeteksi sejak awal.
Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa pola pengereman pengemudi sangat mempengaruhi kestabilan tekanan rem pneumatik. Faktor kedua adalah mesin dan peralatan. Kondisi kompresor yang mulai melemah, regulator yang tekanan yang tidak stabil, atau air master yang aus dapat membuat suplai udara tidak lagi memenuhi kebutuhan sistem. Hal ini sejalan dengan penelitian Su dan Wang tahun 2019 yang menyatakan bahwa ketidakstabilan komponen pneumatik merupakan penyebab utama penurunan tekanan pada kendaraan berat. Faktor ketiga adalah material atau komponen. Retakan mikro pada selang, kebocoran halus pada fitting, ataupun kampas rem aus dapat meningkatkan beban kerja sistem dan mempercepat penurunan tekanan. Penelitian Zhang, Liu, dan Wei tahun 2020 juga menunjukkan bahwa mikro leakage yang tidak terlihat secara kasat mata dapat menyebabkan penurunan tekanan secara eksponensial dari waktu ke waktu. Faktor keempat adalah proses dan perawatan. Kurangnya perawatan rutin tidak dilakukan draining pada air tank atau inspeksi yang tidak menyeluruh dapat membuat sistem menurun performanya. Dokumentasi dari SAE Internasional pada tahun 2018 juga menegaskan bahwa perawatan yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu sumber masalah di sistem rem pneumatik. Yang terakhir adalah lingkungan operasional. Kondisi berat seperti suhu tinggi, kelembapan, beban muatan besar, serta rute menurun akan membuat sistem rem bekerja lebih. Pada kondisi ini, penggunaan brake fuels yang berulang mempercepat turunnya tekanan udara. Temuan ini didukung oleh penelitian Putra dan Wibowo pada tahun 2019 mengenai pengaruh medan ekstrim terhadap sistem air over hydraulic. Jadi, secara keseluruhan, latar belakang masalah ini menunjukkan bahwa penurunan tekanan pada sistem rem Tron-Tron bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi kombinasi dari faktor manusia, peralatan material, proses perawatan, dan lingkungan. Inilah alasan mengapa diperlukan analisis dan simulasi yang komprehensif untuk memahami bagaimana tekanan bisa turun dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan pengereman. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke dasar teori, yang dimana pada bagian ini rekan saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum fisika dan persamaan yang digunakan. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tepat silakan. Baik, izin masuk. Pada slide ini kami menampilkan dasar teori yang digunakan dalam analisis dan simulasi sistem pengereman pada tronton. Pertama, kami menggunakan hukum Pascal dengan rumus P sama dengan F dibagi A. Rumus ini menjelaskan bagaimana tekanan dari pedal diteruskan ke seluruh fluida secara merata. Rumus selanjutnya yang digunakan adalah hukum gas ideal, yang dimana P sama dengan M dikali R dikali T dibagi V untuk menghitung tekanan udara di dalam tangki berdasarkan massa, temperatur, dan volumenya. Rumus ini penting karena sistem rem pneumatik sangat bergantung pada kestabilan tekanan. Kemudian untuk menganalisis kebocoran, kami memakai model kebocoran orifice dengan rumus M dot leak sama dengan C dikurang D dikali A leak kali akar 2 rho kali selisih tekanan P minus P ATM. Rumus ini memberikan estimasi laju udara yang hilang akibat lubang kecil pada selang atau fitting. Pada saat rem diinjak, terjadi perpindahan udara yang dihitung dengan model brake pulse, yaitu delta M brake sama dengan P dikali V dis dibagi R dikali T. Model ini memperkirakan berapa banyak udara yang keluar dalam satu kali injakan rem. Akhirnya, seluruh fenomena tersebut disatukan menggunakan neraca massa dengan rumus dm per dt sama dengan min m dot leak min m dot break. Untuk melihat bagaimana massa udara di dalam sistem berkurang seiring waktu akibat kebocoran dan penggunaan rem. Dasar teori inilah yang menjadi fondasi dari permodelan dan simulasi yang kami lakukan. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian yang kami gunakan untuk mensimulasikan sistem pengereman tronton berdasarkan prinsip fluida.
Baik, pada slide metode ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian yang kami gunakan untuk mensimulasikan sistem pengereman tronton berdasarkan prinsip fluida. Proses dimulai dari analisis sistem rem tronton. Pada tahap ini kami mempelajari cara kerja sistem rem pneumatik, alur udara dari kompresor sampai ke brake chamber, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan seperti kebocoran, suhu, dan penggunaan rem. Setelah memahami sistem fisiknya, kami melakukan studi literatur. Dari literatur ini, kami mengumpulkan teori dasar yang diperlukan untuk bermodelan. Hasil studi ini kemudian digunakan untuk menyusun model fisik yang terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu hukum gas ideal untuk menghitung tekanan berdasarkan massa udara. Yang kedua, neraca massa untuk melihat perubahan massa udara dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu model kebocoran orifis untuk menentukan laju udara keluar saat terjadinya kebocoran. Yang keempat yaitu model brake pulse yang menghitung jumlah udara yang keluar setiap kali rem diinjak. Keempat, model fisik tersebut kemudian diubah menjadi permodelan matematis agar bisa dihitung secara numerik. Selanjutnya, pemodelan matematis ini kami implementasikan dalam bentuk simulasi coding menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada tahap simulasi, kami menjelaskan 4 skenario berbeda yaitu tanpa kebocoran, kebocoran kecil, kebocoran sedang, dan kebocoran besar. Setiap skenario digunakan untuk melihat bagaimana tekanan dan massa udara berubah akibat tingkat kebocoran yang berbeda-beda. Hasil simulasi hasil simulasi tersebut kemudian divalidasi dengan data literatur untuk memastikan bahwa perilaku tekanan dan laju kebocoran sesuai dengan kondisi fisik nyata. Tahap terakhir adalah analisis perbandingan hasil. Pada tahap ini, kami membandingkan grafik tekanan antar skenario untuk melihat pengaruh kebocoran terhadap performa rem. Dari perbandingan ini dapat dilihat bagaimana penurunan tekanan dapat menyebabkan rem menjadi berkurang, jadi kurang responsif hingga berpotensi gagal bekerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan dasar teori dan metodologi. Dan selanjutnya kita akan masuk pada slide tentang hasil dan analisis. Dan di mana di sini terdapat dua bagian yaitu hasil analisis rumus dan hasil analisis grafik. Yang pertama adalah hasil analisis rumus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Pada slide ini, saya akan menjelaskan parameter-parameter yang digunakan dalam simulasi sistem, yaitu rem udara dan yang semuanya terhubung dengan teori tekanan fluida, hukum gas ideal, serta proses brake pulse. Pertama, volume tangki udara adalah 0,03 meter kubik yang menampung udara bertekanan sebagai sumber gaya pengereman. Nilai ini nanti dipakai dalam persamaan gas ideal untuk menghitung massa udara awal. Tekanan awal ditetapkan 8 bar yaitu kondisi normal sistem rem udara ketika kendaraan siap beroperasi. Tekanan ini nantinya akan dibandingkan dengan tekanan hasil simulasi ketika terjadi kebocoran. Nilai CD sama dengan 0,7 digunakan dalam rumus Orifice yang menjelaskan laju kebocoran. Ini adalah nilai umum untuk kebocoran pada selang atau fitting yang bentuknya tajam. Temperatur ditetapkan pada 293 Kelvin dan dianggap konstan agar hukum gas ideal tetap bisa digunakan dengan stabil selama simulasi. Simulasi dijalankan selama 600 detik dengan langkah waktu 0,01 detik sehingga penurunan tekanan bisa terlihat detail dan halus. Nah, bagian penting di sini adalah brake pulse. Brake pulse adalah momen singkat ketika pedal rem diinjak. Dan pada fase itu udara dalam jumlah tertentu langsung dilepaskan dari tangki menuju brake chamber untuk menghasilkan gaya pengereman. Di simulasi ini, setiap brake pulse mengeluarkan udara sebesar 3 kali 10 min 3 meter kubik dalam waktu 0,1 detik. Jadi brake pulse ini meniru kondisi pengereman pada nyata. Ketika sopir menginjak rem, sistem udara melepaskan tekanan untuk mendorong kampas rem. Artinya, eh,
Bahkan tanpa kebocoran pun tekanan pasti akan turun setiap kali terjadi brake pulse. Pada simulasi ini brake pulse terjadi pada detik kedua, 10, 30, 50, 70, dan 90. Ini menggambarkan skenario pengereman yang terjadi beberapa kali selama perjalanan. Semua parameter ini kemudian dihitung menggunakan program Python dan divisualisasikan dalam GAI agar hubungan antara kebocoran, brake pulse, dan penurunan tekanan bisa terlihat dengan jelas. Lalu yang selanjutnya pada slide ini terlihat 5 langkah pertama perhitungan yang digunakan dalam simulasi. Dan semuanya berkorelasi langsung dengan teori fluida dan mekanisme rem udara. Pertama-tama kami menghitung luas kebocoran. Nilai ini sangat penting karena semakin besar lubangnya, semakin besar debit udara yang keluar sesuai rumus orifice. Langkah kedua adalah menghitung massa udara awal menggunakan hukum gas ideal. Dari tekanan dan volume tangki, kita bisa mengetahui total massa udara yang tersedia sebelum rem diinjak atau sebelum kebocoran terjadi. Lalu pada langkah ketiga, kami menghitung densitas udara, yang mana masuk langsung ke dalam rumus kebocoran orifice. Densitas yang tinggi akibat tekanan awal yang besar membuat udara keluar lebih cepat jika ada kebocoran. Lalu langkah yang keempat adalah menghitung laju kebocoran awal. Di sini kita gunakan persamaan orifice yang menggunakan CD, luas kebocoran, densitas, dan selisih tekanan antara tangki dan atmosfer. Kemudian pada langkah kelima, kami menjalankan neraca massa per waktu, yaitu menghitung massa udara setiap 0,01 detik. Pada tahap ini tidak hanya kebocoran yang dibilang, namun nantinya juga massa udara yang hilang akibat brake pulse. Jadi, sejak tahap awal, model sudah menyiapkan struktur perhitungan yang bisa menggabungkan dua sumber kehilangan massa, yaitu yang pertama kebocoran dan yang kedua brake pulse dari pedal rem. Lalu yang ketiga, kita masuk ke perhitungan lanjutan, termasuk perhitungan yang khusus terjadi saat brake pulse. Setelah massa udara dihitung dari neraca massa, langkah keenam adalah menghitung tekanan baru menggunakan hukum gas ideal. Ketika massa berkurang karena kebocoran atau brake pulse, tekanan otomatis turun. Langkah ketujuh adalah menghitung volume udara saat brake pulse, yaitu jumlah udara yang keluar setiap kali pedal rem diinjak. Ini adalah momen kritis karena brake pulse terjadi dalam waktu yang sangat singkat, namun langsung mengambil massa udara dalam jumlah tertentu. Nah, bagian ini penting saat brake pulse terjadi, sistem mengeluarkan udara sebesar 3 kali 10 min 3 meter kubik dalam 0,1 detik. Pengeluaran yang cepat ini menyebabkan penurunan tekanan yang tajam, terutama jika tekanan awal sudah menurun karena kebocoran. Langkah ke-8 adalah menghitung massa udara yang keluar akibat brake pulse. Perhitungannya menggunakan tekanan tangki pada saat injakan terjadi. Sehingga jika tekanan sudah turun karena kebocoran, massa yang keluar juga makin sedikit. Ini menjelaskan kenapa gaya pengereman akan melemah ketika tekanan tangki sudah rendah. Selanjutnya langkah ke-9 menghitung laju aliran udara saat brake pulse. Karena durasinya 0,1 detik, maka massa udara dibagi durasi akan memberikan nilai debit yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa rem udara bekerja dengan ledakan tekanan singkat, bukan aliran yang pelan. Keseluruhan, langkah ini memperlihatkan bagaimana kebocoran jangka panjang dan brake pulse jangka pendek bekerja secara bersamaan. Menunjukkan tekanan tangki, inilah alasan mengapa simulasi tekanan terhadap waktu sangat penting untuk memahami kapan rem masih aman digunakan dan kapan tekanan sudah terlalu rendah untuk menghasilkan gaya pengereman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada rekan saya yang telah menjelaskan hasil dan analisis rumus. Selanjutnya kita masuk pada hasil analisis grafik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izin masuk. Bisa kita lihat di gambar ini ada dua ya. Yang pertama itu grafik, yang sebelah kanan itu summary, hasil dari nilai-nilai perhitungan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, pada kali ini simulasinya tanpa kebocoran, menunjukkan penurunan tekanan di dalam tangki udara hanya disebabkan oleh pemakaian rem brake pulse
bukan oleh aliran kebocoran melalui orifice. Hal ini ditunjukkan oleh si grafik tekanan terhadap waktu yang mengalami penurunan bertingkat kecil pada saat-saat tertentu akibat injakan rem, kemudian mencapai kondisi stabil pada sekitar 7,95 bar sehingga akhir durasi simulasi 600 sekon. Grafik M2 terhadap waktu dan tepat pada garis nol yang mengindikasikan bahwa kebocoran massa melalui selang adalah nol selama simulasi. Hubungan antara tekanan dan massa udara di tangki mengikuti kurva P M RT dibagi V dengan sangat baik sehingga memvalidasi penggunaan model gas ideal serta skema integrasi numerik yang digunakan secara kuantitatif. Total penurunan tekanan hanya 0,048 bar atau sekitar 0,6% dari tekanan awal, dengan massa udara yang hilang sebesar 0,0014 kilogram atau 0,60% dari massa awal. Batas tekanan aman 5,5 bar tidak pernah tercapai. Demikian pula kondisi tekanan mendekati atmosfer. Berdasarkan kriteria penilaian otomatis, kondisi ini diklasifikasikan sebagai kebocoran dengan tingkat keparahan yang rendah, sehingga rem masih berada dalam kondisi operasi yang normal dan aman yang digunakan. Tetapi harus tetap diperlukan pemantauan secara berkala. Bisa di next Kang untuk kebocoran selanjutnya. Nah, di sini kebocoran yang diameter 0,5 mm. Menunjukkan bahwa kebocoran udara pada sistem pneumatik truk tronton dengan diameter orifice sebesar 0,5 mm menghasilkan penurunan tekanan yang sangat signifikan. Berdasarkan analisis laju kebocoran, nilai M dot mencapai 5 kali 10 pangkat min 4 kg per sekon pada tekanan awal 8 bar dan menurun seiring berkurangnya tekanan secara eksponensial. Hubungan antara tekanan dan massa udara terbukti mengikuti persamaan gas ideal yang sudah disebutkan tadi, yang mengidentifikasikan bahwa dinamika tekanan didominasi oleh hilangnya massa udara tanpa pengaruh termal yang berarti grafik tekanan terhadap waktu memperlihatkan penurunan eksponensial dengan tekanan jatuh dari 8 bar ke 5,5 bar dalam 213 detik dan mencapai 2,94 bar pada akhir simulasi 600 detik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 63% massa udara dalam reservoir hilang, yang secara praktis menonaktifkan fungsi rem pneumatik. Hasil kuantitatif, termasuk penurunan tekanan sebesar 6,987 bar, hilangnya massa 0,18 kilo, serta waktu mencapai batas kritis 5,5 bar yang relatif singkat, mengidentifikasikan bahwa tingkat risiko yang tinggi. Sistem penilaian otomatis menetapkan severity yang high dan priority immediate, yang berarti kebocoran ini tergolong berbahaya dan harus segera ditangani. Bisa di next Kang untuk bocoran selanjutnya. Untuk grafik ini memperlihatkan diameter kebocoran 1 mm ya. Bisa dilihat lebih suram. Untuk kebocoran ini berlubang diameter 1 mm memperlihatkan bahwa sistem mengalami penurunan tekanan yang sangat cepat dan signifikan. Tekanan terhadap massa udara menegaskan bahwa perilaku termodinamika di dalam tangki mengikuti persamaan gas ideal secara konstan sehingga model matematis yang digunakan valid. Grafik tekanan terhadap waktu menunjukkan bahwa tekanan tangki turun dari 8 bar menjadi 5,5 hanya dalam rentan waktu 53 sampai 54 detik dan mencapai tekanan mendekati atmosfer kurang lebih 1 bar pada sekitar 439 detik. Penurunan ini diiringi oleh berkurangnya massa udara sehingga 0,249 kilogram atau sekitar 87,33% dari massa awal. Laju kebocoran juga menurun secara eksponensial seiring dengan penurunannya delta P.
Nah, lalu kebocoran ini diklasifikasikan sebagai security yang high dengan skor 0,88. Artinya, pada kondisi kebocoran seperti ini, operasi kendaraan harus segera dihentikan dan dilakukan perbaikan pada titik kebocoran karena sistem pneumatik sudah tidak lagi mampu mempertahankan tekanan kerja yang aman. Bisa di next, Om? Nah, ini untuk diameter 2,5 mm. Bisa dilihat ya lebih parah itu grafiknya turunnya. Nah, berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa kebocoran yang berdiameter 2,5 mm menghasilkan efek yang sangat signifikan terhadap performa tangki udara. Laju kebocoran awal yang mencapai 1,25 kali 10 pangkat min 2 kg per sekon menyebabkan penurunan tekanan drastis dari 8 bar hingga 5,5 bar hanya dalam waktu 8,65 detik dan mencapai tekanan atmosfer dalam waktu 70 detik, menunjukkan hilangnya hampir seluruh kapasitas pneumatik sistem. Grafik hubungan tekanan dan massa udara menunjukkan akurasi model yang konsisten dengan persamaan gas ideal. Dengan hilangnya massa total mencapai 87%, skenario ini menegaskan bahwa kebocoran yang bersifat catastrophic failure yang membutuhkan tindakan darurat segera. Secara teknis, kondisi ini sangat berbahaya untuk sistem rem pneumatik kendaraan berat dan memerlukan penghentian operasi, inspeksi menyeluruh, serta penggantian komponen yang rusak. Baik, untuk penjelasan sampai situ saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita masuk pada bagian kesimpulan, yang dimana itu berisi ringkasan dari hasil simulasi dan pengaruhnya dengan prinsip fluida dalam sistem pengereman yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bisa, oke, sudah terpampang ya di sini slide-nya. Kita masuk ke poin pertama, yaitu tekanan udara sangat menentukan efektivitas pengereman. Pada poin pertama ini, kami menyimpulkan bahwa tekanan udara adalah faktor yang sangat penting dalam sistem rem pneumatik. Tanpa tekanan yang stabil, rem tidak dapat bekerja secara maksimal. Poin kedua, kebocoran menyebabkan penurunan tekanan secara signifikan. Yang dimana di poin kedua ini dari grafik simulasi yang telah kami tampilkan terlihat jelas bahwa kebocoran menyebabkan tekanan yang turun drastis. Semakin besar lubangnya, semakin cepat tekanan hilang hingga rem bisa gagal bekerja. Eh, Poin ketiga yaitu diameter kebocoran yang lebih besar memberikan dampak yang lebih parah. Pada poin ketiga ini, diameter kebocoran berpengaruh langsung terhadap kinerja rem. Lubang sebesar 2,5 mm memberikan efek paling parah, dan ini menunjukkan bahwa kerusakan kecil saja sudah cukup membuat sistemnya terganggu. Poin keempat yaitu kondisi tanpa kebocoran menghasilkan tekanan yang stabil. Pada poin keempat ini, grafik tanpa kebocoran menunjukkan bahwa tekanan stabil, yang artinya itu bila sistem tertutup dengan sempurna, kinerja rem akan optimal seperti desainnya. Poin kelima, hasil simulasi sesuai dengan teori fluida. Pada poin kelima ini, hasil simulasi yang sejalan dengan teori seperti hukum Pascal, gas ideal, dan neraca massa, ini menandakan bahwa model perhitungan yang kami gunakan sudah tepat dan menggambarkan kondisi nyata. Lalu poin terakhir, kebocoran kecil namun dapat membahayakan keselamatan kendaraan. Pada poin terakhir ini, kebocoran kecil apapun tetap berbahaya, bahkan lubang kecil yang tidak terlihat dapat menyebabkan rem gagal bekerja, sehingga perawatan berkala itu wajib dilakukan. Mungkin cukup penjelasan kesimpulan dari saya. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Demikian rangkaian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis dan simulasi sistem pengereman pada truk tronton menggunakan prinsip fluida. Semoga pada materi kali ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang penerapan prinsip fluida dalam sistem kerja rem. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.